Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Halimah dengan NIM 2203592. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas aplikasi komputer menggunakan aplikasi Makromedia Flash, yang dimana di sini saya mengambil materi mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, di sini ada beberapa komponen yang sudah saya buat yang dimaksudkan untuk bisa menjadi media pembelajaran pada peserta didik. Di mana di sini ada beberapa komponen media yang sudah saya buat. Ada profil, petunjuk penggunaan, CPTP, materi, dan evaluasi. Yang nantinya beberapa komponen ini nanti bisa digunakan atau diklik nanti dia akan mengarah kepada contohnya seperti profil, ada petunjuk penggunaan, CPTP, dan materi. Selain itu, ada beberapa tombol yang dimana nanti dia sudah disetting untuk contohnya saya seperti tombol ini, nanti dia akan ke slide selanjutnya dan ini akan ke slide sebelumnya, dan untuk home ini nanti dia akan kembali ke tampilan awal pada slide. Nah, untuk melihat apakah sudah bisa, kita cobakan saja. Kita klik test movie. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini ada tombol start. Nanti ketika kita klik akan ke slide selanjutnya. Atau mungkin kita ingin menggunakan tombol yang di samping ini atau tombol next, bisa juga. Nah, untuk komponen medianya ada 5 ya. Nah, coba kita klik pada fitur profil. Nanti dia akan tampil profil guru, yaitu saya. Ada nama lengkap, nama panggilan, NIM, prodi, dan email. Nah, untuk kembali ke tampilan tadi atau komponen media, kita juga bisa mengklik home. Nah, untuk melihat petunjuk penggunaan, melihat petunjuk penggunaan media ini, kita bisa mengklik ini juga. Ada home, untuk ketampilan awal tadi, ada tombol ini, tombol kembali, dan ini yaitu tombol next. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tombol next ini. Ada CP dan TP, di mana nanti capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, dan memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan perkembangan dari sistem periodik mulai dari Dobrainer, Newlands hingga sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini yaitu menggunakan Moseley. Nah, selain itu kita coba klik home. Kalau kita ingin masuk ke fitur media, kita tinggal mengklik fitur media saja. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai perkembangan sistem periodik unsur yang dimana dimulai dari Lavoisier, Dobereiner, Newlands, Mendeleev, dan Moseley. Yang dimana Lavoisier ini dia itu menyusun sistem periodik unsur menggunakan dengan pengelompokan unsur Lavoisier. Kalau Triadobrainer ada namanya hukum Triadobrainer, Newlands yaitu hukum oktav Newlands, Mendeleev yaitu hukum Mendeleev, dan Moseley yang dimana kita ketahui dia adalah sistem periodik modern atau mutakhir yang sekarang kita gunakan. Nah, pada perkembangan sistem periodik unsur yang pertama yaitu dikembangkan oleh Lavoisier, yang dimana Anthony Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia berdasarkan sifat kimianya, di mana Lavoisier ini membagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut, yang dimana pada kelompok gas itu ada unsur cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan oksigen. Tanah ada kapur, magnesium oksida, barium oksida. Logam ada antimon, perak, arsenik. Non-logam ada sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, hingga asam boraks. Nah, kemudian ada juga menurut oleh Dobereiner, yang dimana Dobereiner ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom, yang dimana
Menurut Doberanir ini, dia menyatakan bahwa suatu triad adalah tiga unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, sehingga AR unsur kedua kira-kira sama dengan rata-rata AR unsur pertama dan unsur ketiga. Di mana triad ini ada menggolongkan biasanya tiga ya, ini ada lima juga. Triad pertama ada litium, natrium, dan kalium. Triad kedua ada CaSrBa, ada SSe, dan ada triad 4 dan triad 5. Selanjutnya ada perkembangan sistem periodik menurut Newlands, yang dimana Newlands ini menyusun berdasarkan sifat unsur dengan massa atom relatifnya, yang menyatakan bahwa jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka pada unsur ke-8 sifatnya akan mirip dengan unsur yang pertama, dan unsur ke-9 dengan unsur yang kedua, dan selanjutnya. Dimana bisa kita lihat pada tampilan yang sudah diberikan ini. Selanjutnya ada sistem periodik menurut Mendeleev, di mana dia menyatakan bahwa dia mengurutkan sistem periodik berdasarkan sifat-sifat unsur dan kaitannya dengan massa atom relatif, yang dimana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Nah, di mana banyaknya perkembangan sistem periodik tersebut. Ya, di sini Moseley menyatakan bahwa sistem periodik itu ini disusun dengan sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan pada nomor massa. Di mana disusun dalam bentuk panjang, maka sering disebut tabel periodik panjang, masih digunakan sampai saat ini, yang merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev, yang dimana kita tampilkan pada tabel berikut. Di mana ini adalah sistem periodik mutakhir atau sistem periodik modern yang sampai saat ini kita gunakan, yang dimana Moseley ini menyusun sistem periodik berdasarkan nomor atom, di mana para vertikal ini kita sebut sebagai golongan, kalau horizontal itu kita sebut sebagai periode. Ini seperti periode 1, periode 2, periode 3, dan ini termasuk pada golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, 5, 6, 7, sampai 8. Nah, sampai saat ini kita masih menggunakan sistem periodik yang disusun oleh Moseley, yang dimana itu termasuk sistem periodik modern atau mutakhir yang disusun berdasarkan nomor atomnya, sehingga terciptalah golongan dan periode. Di mana golongan itu dalam tabel periodik, dia itu disusun vertikal, dan periode disusun berdasarkan horizontal. Seperti itu. Nah, kita kembali pada tampilan home. Nah, di sini saya juga menampilkan evaluasi, di mana nanti peserta didik dapat mengevaluasi dirinya apakah sudah paham mengenai materi ini atau belum. Nah, coba kita klik. Nanti kalau kita klik, nanti dia akan ke slide selanjutnya. Atau mungkin, coba kita lihat nih. Nah, nanti ada 3 soal yang saya berikan. Nanti peserta didik bisa menjawab beberapa soal yang diberikan ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.